Baiklah, terima kasih. Saya Serafim Immanuel Muntu dengan NIM 22211008 akan mempresentasikan hasil tugas arsitektur perilaku. Dalam tugas ini saya memilih topik kepadatan dan kesesakan. Kita masuk pada kepadatan. Kepadatan merupakan ukuran objektif yang menyatakan jumlah individu dalam suatu luas tertentu. Tokoh sendiri dalam kepadatan ini adalah Jonathan Baum dan Lawrence Valens pada tahun 1977. Dalam arsitektur dan social behavior, mereka menegaskan bahwa density adalah kondisi fisik yang terukur secara kuantitatif. Misalnya, orang per meter persegi. Kepadatan, untuk poin pertama, kepadatan sendiri bersifat netral secara psikologis. Yang poin kedua, kepadatan tidak otomatis menimbulkan rasa stres. Untuk poin yang ketiga, kepadatan dapat dirancang dan dikontrol secara teknis oleh arsitek. Ada dua jenis kepadatan itu sendiri. Kepadatan yang pertama adalah kepadatan dalam atau inside density. Kepadatan dalam adalah jumlah individu dalam suatu ruang atau tempat tinggal yang misalnya kepadatan di dalam rumah atau kamar. Yang kedua, kepadatan luar atau outside density. Outside density sendiri adalah jumlah individu di suatu wilayah tertentu, misalnya kepadatan di kawasan pemukiman. Kita masuk pada kesesakan. Kesesakan sendiri merupakan pengalaman subjektif psikologis seseorang ketika ia merasa ruangnya terancam atau kehilangan kontrol akibat kehadiran orang lain. Seperti kata Daniel Stokos, menyatakan bahwa crowding is a psychological stage, bukan kondisi fisik semata. Dan Edward T. Hall, melalui teorinya, Hall menyatakan bahwa pelanggaran jarak personal memicu rasa tidak nyaman. Dan juga John B. Calhoun pada tahun 1962 melalui eksperimen behavioralnya menunjukkan dampak psikologis negatif akibat kesesakan ekstrim. Kesesakan sendiri bersifat subjektif. Yang kedua, dipengaruhi budaya, kontrol visual, privasi, dan pilihan. Kesesakan juga bisa muncul meskipun density atau kepadatan yang rendah. Kesesakan ini terjadi ketika yang pertama, stimulus dari lingkungan, misalnya suara, sentuhan, atau interaksi, menjadi terlalu banyak melalui kapasitas kognitif individu atau yang disebut stimulus overload. Yang kedua, individu merasa kebebasan atau kontrolnya terhadap lingkungan menjadi terbatas atau terhambat. Yang ketiga, ruang personal atau personal space individu yang terlanggar. Untuk contoh yang saya mengambil ruangan lift karena lift adalah ruang kecil yang tertutup namun intens. Karena itu ia menjadi laboratorium nyata arsitektur perilaku untuk membaca kepadatan dan kesesakan secara bersamaan. Kepadatan dalam ruang lift dengan luas lift standar yang berukuran 1,5 x 1,5 meter yang mampu menampung kepadatan hingga kurang lebih 2,25 meter persegi. Kapasitas teknisnya lift ini mampu mencakup 6-10 orang. Saat 8 orang berada di dalam lift, kepadatan meningkat menjadi 3,5 orang meter persegi. Inilah adalah angka yang terukur dan sah secara teknis, yang menjelaskan bahwa kepadatan adalah sesuatu yang dapat diukur secara kuantitatif. Makna arsitektural, kepadatan tinggi secara desain diizinkan secara regulasi, dan ruang ini dapat dikatakan berfungsi secara normal. Kesesakan dalam ruang lift adalah sebuah aspek subjektif, yaitu dapat dilihat melalui pengalaman pengguna.
di saat jarak personal dilanggar dan tidak ada pilihan jarak atau orientasi tubuh, dan juga kontrol ruang hampir nol, yaitu tidak bisa keluar dan tidak bisa menjauh, akan mengakibatkan munculnya rasa tidak nyaman, pengguna yang menghindari kontak mata satu sama lain, dan yang terakhir adalah bahasa tubuh yang defensif seperti diam, kaku, atau menunduk. Kesesakan sendiri muncul bukan karena lift yang kecil, tapi karena kehilangan kontrol, pilihan, dan jarak yang personal. Barusan adalah contoh ruangan lift yang saya gunakan sebagai contoh atau ilustrasi yang menggambarkan atau menjelaskan kepadatan dan kesesakan secara bersamaan. Demikian hasil dari pembahasan akhir saya mengenai kepadatan dan kesesakan. Jadi saya menarik kesimpulan, yaitu kepadatan atau density dan kesesakan atau crowding dalam arsitektur perilaku merupakan dua konsep yang saling terkait, namun berbeda secara mendasar. Di mana kepadatan adalah kondisi fisik yang objektif dan terukur, sedangkan kesesakan adalah pengalaman psikologis yang subjektif, yang dipengaruhi oleh persepsi, kehilangan kontrol, pelanggaran ruang personal, dan kelebihan stimulus lingkungan. Kepadatan tidak secara otomatis menimbulkan stres dan dapat dirancang serta dikendalikan secara teknis. Sementara kesesakan dapat muncul bahkan pada kepadatan yang rendah apabila pengguna tidak memiliki jarak atau orientasi atau kontrol terhadap ruang, sebagaimana terlihat pada contoh yang saya ambil, yaitu ruangan lift yang secara teknis berfungsi normal, namun secara perilaku memicu ketidaknyamanan akibat jarak personal yang terlanggar dan minimnya kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pengalaman ruang lebih menentukan munculnya kesesakan dibandingkan angka kepadatan semata. Dan tugas arsitek bukan hanya mengatur kapasitas, tetapi merancang ruang yang sensitif terhadap perilaku manusia melalui pengolahan privasi, kontrol visual, fleksibilitas, dan stimulus, agar ruang dapat tetap terasa nyaman dan manusiawi. Demikian, terima kasih.